Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustang Pandre dengan NIM S1S1220021. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai pengimplementasian mata kuliah pemrograman web. Yang dimana di sini saya akan membuat sebuah web yang di dalamnya itu terdapat sebuah sistem informasi mengenai daftar buku yang tersedia. Nah, untuk pembuatan web ini saya akan menggunakan Xam, lebih tepatnya localhostnya. Di situ sudah saya siapkan database-nya, serta kita akan menggunakan Bootstrap untuk mempercepat atau mempermudah pembuatan desain web tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat dulu filenya. Nah, di situ filenya itu kita buat di Xam, terus di htdocs. Nah, di sini kita buat filenya. Di sini saya sudah buat filenya, namanya itu web CRUD yang ini. Jadi CRUD itu create, read, update, dan juga delete. Jadi kita buat web yang ada create, read, update, dan juga delete-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia sudah masuk. Dan untuk localhostnya kita akan menggunakan database DB buku yang ini, dan untuk tabel bukunya dia yang ini. Jadi dia sudah saya buat satu data di sini yang ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambarnya. Oke, mungkin bisa langsung saja. Di sini kita buat file pertama, yaitu index.php. Oke, lalu kita buka menggunakan localhost. Nah, di sini sudah tersambung dengan yang saya buat tadi yang ini, tapi karena belum ada codingannya, jadinya hanya tampilan kosong yang warna putih saja ini yang ada. Nah, kita akan langsung kita buka tab baru, terus kita search Bootstrap. Nah, ini dia yang kita gunakan untuk membuat tampilan atau desain dari web yang akan kita buat. Di sini saya akan menggunakan versi 5.1.3. Nah, untuk langkah pertama itu kita bisa lihat ini di sebelah kanan ada yang namanya starter template. Kita klik yang ini, terus kita copy, lalu kita pastikan di dalam indeks PHP tadi yang kita buat. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya dia itu seperti ini. Oke, lanjut. Mungkin bisa kita hapus saja ini, kita ganti jadi data buku. Oke, setelah itu kita buka lagi Bootstrap, lalu kita cari navbar. Oke, navbar. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk navbarnya, jadi kita bisa memilihnya secara yang kita inginkan saja. Tapi ada satu navbar yang saya inginkan, itu yang ada bagian search-nya dia itu. Nah, ini kalau saya pribadi ini yang saya mau ambil. Jadi copy, terus karena ini tidak kita butuhkan, jadinya kita tinggal timpa saja dengan yang tadi, terus kita jalankan, kita lihat seperti apa jadinya. Nah, seperti ini. Nah, karena dilihat di sini penulisan navbarnya itu terlalu mepet di kiri dan ke kanan, jadinya kita harus masukkan navbar ini ke dalam kelas kontainer. Nah, terus ini kita beginikan. Mungkin kita bisa ubah dulu ini data buku. Oke, mantap. Nah, jadi tidak terlalu mepet lagi dia karena sudah masuk dalam kelas kontainer. Nah, setelah itu
kita ingin membuat di sininya itu ada kiasan kayak kalimat-kalimat begitu, yang dimana kalau disebut slab itu sebutannya tipografi ya, yang ini. Terus kita cari yang kita inginkan. Ya, yang ini kalau saya, kita copy lagi, terus kita masuk ke dalam Visual Studio Code, baru kita tempel di bawah navbar. Oke. Ini kita ubah saja ini. Data buku yang tersedia, terus ini CRUD sama ini dia create read update dan juga delete. Oke, kita cek. Oke, sudah tampil. Nah, ini kan agak terlalu mepet ke atas, jadi kita lebih bagusnya kita turunkan lagi tipografinya. Nah, yaitu di text center. Terus kita, karena dia di atas berarti dia margin top atau MT misalkan 5. Nah, jadi agak turun sedikit ya. Oke. Setelah itu kita cari button. Terus kita ambil yang ini saja. Dia ada banyak pilihan buttonnya yang berwarna, saya pilih yang primer saja. Oke. Kita taruh di bawahnya figur. Ini kita ganti jadi tambahkan data. Jadi nanti itu buttonnya berfungsi sebagai menambahkan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel. Sudah pasti tabel. Untuk menampilkan data-data yang berasal dari database, kita gunakan tabel. Nah, ini kita ambil yang paling atas. Kita masuk lagi di sini, terus kita copy di bawahnya button. Oke, seperti ini. Mungkin kita bisa lihat dulu hasilnya. Nah, hasil itu seperti ini. Tapi karena kita mau ambil saja dulu satu data, jadinya data yang kedua dan yang ketiga itu kita tidak perlukan, jadi kita hapus saja. Oke, seperti ini. Dan ini kolomnya tadi itu yang ini kan ya, yang ini kita sesuaikan dengan kolom yang ada di dalam database. Di kolom database itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi di sini kita buat 2 lagi karena dia tadi 4 nih. Kita buat 2 lagi. Ini namanya nomor, ini judul buku, ini pengarang, ini penerbit, kategori, sama terakhir itu gambar. Oke, kalau ini dia kita copy lagi 2. Oh, kita copy saya dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Di sini juga kita bisa edit saya dulu tampilan tabelnya supaya lebih bagus lagi. Misalkan tabelnya tadi kan terlalu dempet sama ininya button, jadi kita margin top itu 3. Nah, supaya tidak terlalu mepet. Terus mungkin kita tambahkan juga pelengkap-pelengkap lain seperti tabel cover,
tabel border. Kalau tabel hover itu gunanya pas kita arahkan kursornya kita ke sini, data pertama, dia tuh kayak ada warna abu-abunya itu, langsung kayak abu-abu dan lebih tua lagi warnanya, jadinya kita bisa tahu kalau misalnya kursornya udah mengarah ke situ. Kalau misalnya border ya sudah jelas, supaya tabelnya itu ada bordernya. Oke, seperti itu. Terus mungkin juga kita bisa tambahkan ini align middle. Oh, bukan di sini material. Di sini. Style terus align. Oke. Setelah itu kita mau mengambil data yang ada di dalam MySQL ini, SQL tuh database, masuk ke dalam webnya kita ini. Jadi hal yang pertama kita harus lakukan itu kita buat dulu file baru yang bernama koneksi.php. Gunanya itu sebagai perantara antara indeks PHP-nya dengan database-nya atau SQL. Di sini kita buat tag PHP. Kita buat variabel namanya koneksi sama dengan MySQL connect dalam kurung localhost koma root koma lagi, terus ini kosong, terus yang terakhir itu nama dari database-nya, namanya itu saya buat db buku, terus itu koma, terus kita sambungkan di indeks PHP, kita sambungkan di sini saja, kita buat lagi tag PHP-nya. Oke, kita masukkan include, terus tanda petik, terus nama dari filenya koneksi PHP, terus titik koma. Oke, nah setelah itu kita buat di sini dia di body, kita buat perintah lagi. Pertama itu kita buat PHP-nya. Setelah itu kita buat query, variabel yang bernama query sama dengan MySQL terus query, terus dalam kurung lagi koneksi koma. Nah, dia perintah untuk mengambil data di dalam tabel database, select bintang from, terus diikut dengan nama tabelnya. Nama tabelnya itu saya namakan jadi itu di database nama itu tb buku itu, jadi disesuaikan dengan database masing-masing. Titik koma, terus kita gunakan perulangan karena tidak selamanya web yang kita buat ini akan menampilkan satu data saja, mungkin bisa pasti lebih dari satu lah logikanya, jadinya kita harus menggunakan perintah while atau perulangan seperti itu. Jadi kita tulis while dalam kurung
kita buat data variabel baru, terus sama dengan mysqli, terus array, terus dalam kurung lagi query, terus ini oke. Oke, ini dia, kita turunkan saja dia di sini dia. Oke. Setelah itu kita hapus saja ini, terus kita buat PHP lagi. Echo, terus data, koma judul. Oke, ini kita salin saya semua, tapi disesuaikan dengan judul yang ada di dalam database tadi tuh, yang ini. Jadi ada judul, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambar. Pengarang, penerbit, kategori, terus terakhir itu gambar. Tapi gambar itu lumayan berbeda dia, yaitu menggunakan perintah yang bernama image source. Ini artnya kita hapus saja. Nah, untuk image source-nya itu kita harus buat dulu sebuah folder di dalam sini. Kita tulislah folder itu namanya image. Setelah itu di dalam image itu baru terkandung gambar-gambar yang ingin kita upload nanti. Nah, kita lihat dulu. Kita ambil saya mungkin gambar-gambar yang ada di sini. Kita Ctrl C. Kita pindahkan di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu baru kita bisa tulis image, terus slash, terus kita copy yang di atas itu, terus kita paste, terus ini kita tulis gambar. Oke, seharusnya sudah bisa ini. Oke, sudah bisa, tapi gambarnya terlalu besar. Jadi kita harus tulis di sini style sama dengan ini tanda petik width, terus 100 pixel. Oke, jadi bagus. Oke, setelah itu nah ini lagi, ini kan masih manual ya, kita ini maunya auto semua, jadinya kita buat lagi variabel baru bernama no sama dengan 1. Nah, alasan kenapa kita tidak mengambil ID untuk memberikan sini, sebenarnya bisa, tapi kalau ID itu bisa kemungkinan besar dia tidak terurut gitu, karena sifat dari ID itu hanya tidak boleh saja sama, tapi kalau tidak terurut atau angkanya itu tiba-tiba loncat, misalnya dari 9 berubah langsung jadi 11, itu masih bisa. Jadinya kalau kita pakai ID dia takutnya begitu. Jadi kita buat variabel baru no, terus kita ini kan, jadi ini ceritanya kita buat penulisannya supaya ini, supaya otomatis. Kita echo variabel no, terus dibuat di sini
O plus plus. Oke. Oke. Jadi dia ini satunya ini sudah otomatis nih. Walaupun ID-nya di sana 9 karena kita sudah buatkan nih ini variabel no yang baru, jadinya walaupun dia 9 di sana tetap tertulis 1. Jadi akan terurut lah gitu kalau kita gunakan ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk memperbagus lagi tampilannya, kita mau rata tengah ini anunya, tampilan-tampilan ininya. Dan nanti itu udah akan ketinggalan nanti. Yaitu kita tulis di sini align middle. Ya, nanti dia akan ketinggalan. Seperti itu. Baik, lanjut. Setelah webnya itu kita sudah buat seperti ini, langkah selanjutnya itu kita mau membuat buttonnya ini menjadi berfungsi. Nah, di sini kan kalau kita tekan buttonnya itu dia not found dia. Jadi kita pergi ke Visual Studio Code-nya, terus di bagian kuningan buttonnya ini kita tambahkan href. Kita tambahkan setelah itu bagian akhirnya itu kita copy, terus kita taruh di button bagian terakhirnya di sini. Terus nah, fungsi dari href itu kalau misalnya kita tekan butonnya itu dia itu akan mengarah ke tempat yang kita inginkan. Misalkan itu dia akan mengarah ke sebuah file yang bernama olah.php. Nah, terus di sini kita buat lagi file baru yang bernama olah.php. Jadi secara otomatis pas kita tekan buttonnya atau tombolnya, dia itu akan mengarah langsung ke olah.php. Coba kita refresh dulu, terus kita tekan. Nah, ini dia olah.php. Jadi sudah benar, ini sudah berfungsi. Setelah itu kita masuk ke olah.php nya, kita sebelum itu kita ambil dulu semua codingannya, kita copy, terus kita paste di olah.php. Baru kita hapus bagian-bagian yang kita tidak inginkan. Nah, yang kita tidak pakai itu dari ini buttonnya, setelah itu tabelnya 2. Nah, jadi dia sampai sini. Sebanyak ini kita tidak butuhkan. Sama ininya juga, yang form ininya. Dia itu fungsinya sebagai search, karena bagian ini dia berfungsi sebagai menambahkan data, jadi tidak ada searchnya di situ. Seperti itu. Terus ini kita ubah namanya. Kelola data buku. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Terus kita mau buat sub anunya, inputannya. Kalau inputan itu dia form. Jadi kita share di Bootstrap. Nah, kebetulan di sini sudah terbuka bagian formnya. Terus saya ambil itu yang ini, yang ada email dia. Tapi saya bagian ini saya sambil, yang bagian atasnya saja. Saya copy, terus kita masukkan lagi ke olah data, bagian bawah figurnya. Nah, setelah jadi seperti ini, dia kita hapus ininya bagian formnya, terus kita tuliskan ini judul sesuai dengan apa yang ada di database. Judul ini redundantnya kita hapus saja, sisakan kelasnya. Terus kita hapus ini plain textnya sama ID value nya, hapus ini semua. Terus kita ganti dengan name. Terus kita tambahkan saya dengan judulnya ini, dengan form maksud saya. Setelah itu kita tes, lihat
Jadi itu seperti ini, sudah ada submitnya untuk judul. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk bagian-bagian yang lain, kayak pengarang, penerbit, kategori, gambar. Ini pengarang, penerbit, kategori sama kategori. Kita tambah lagi satu buat bagian gambarnya dia yang paling terakhir. Ini gambar sama gambar. Oke, seperti ini. Terus kita cek lagi jadi seperti apa. Nah, jadi seperti ini dia. Ada 5 inputan. Tapi untuk yang inputan 1, 2, 3 itu yang judul sampai penerbit dia itu sudah benar. Yang ini, yang salah itu yang kategori sama gambarnya itu tidak sesuai. Untuk yang kategori itu menggunakan select, dia menggunakan select. Sedangkan yang untuk gambar itu menggunakan files, karena dia nanti itu kan inputannya gambar, jadi dia itu file berarti bukan dalam teks. Jadi ini dia files, jadi teks. Nah, itu seperti ini nanti. Terus untuk kategorinya dia itu ini kita hapus saja ininya, ini kita hapus sama ini kita hapus. Terus select, ini nama sama ID kita hapus saja. Terus ini kita copy, terus kita masuk ke dalam selectnya ini seperti ini. Mantap. Terus di sini option jadi kita butuhkan 2. Pertama itu ada umum, sama komputer. Nah, jadi ada 2 itu dia kategorinya, ada umum sama komputer. Oke, kita refresh lagi. Oke. Nah, jadi dia itu ada 2, sudah ada 2 dia. Oke, lanjut. Tapi nah, ini dia seharusnya kita masukkan ke dalam sebuah form. Nah, jadi nanti itu kita masukkan dulu ininya dari sini, dari isi judul. Kita butuh form kan, form post. Nah, yaitu actionnya nanti proses dari PHP. Terus ini kita copy, terus kita taruh di sini berarti ya. Oke. Jadi maksud dari formnya itu supaya kalau misalnya inputannya itu kita sudah menginputkan sebuah informasi tentang buku, dia itu informasinya itu langsung masuk ke dalam proses PHP. Nanti kita buat lagi filenya nanti namanya proses PHP di sini. Proses PHP. Oke, seperti itu. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa memperbagus dulu anunya, inputannya. Di sini kita bisa tuliskan placeholder terus sama dengan
masukkan judul buku. Nah, seperti ini. Terus kita copy, terus kita masukkan di bagian penerbit dan juga pengarang, karena dia itu sama. Tapi dia itu pengarang ya di sini. Kalau ini dia penerbit. Fungsinya itu untuk memperbagus saja. Dan itu ada kayak tulisan samar-samarnya. Seperti ini. Masukkan judul buku, masukkan pengarang, masukkan penerbit. Oke. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya itu kita buat dulu buttonnya di bawah ini. Nah, untuk membuat button, berarti kita harus cari di bootstrap bagian button. Mungkin ini saja, ini yang primary. Kita copy, terus kita taruh lagi di dalam formnya, yang penting. Nah, setelah itu kita copy ini, copy satu saja yang ini. Kita copy, terus kita paste, baru isinya itu kita hapus. Nah, seperti ini. Terus kita kasih masuk buttonnya. Nah, seperti ini. Terus di sini kita ganti namanya, jadi tambahkan data, terus ini dia tipenya submit karena memberikan informasi. Terus di sini kita tambahkan namanya itu button proses, sama value-nya itu dia upload. Kita Ctrl C, terus kita, nah seperti ini dia. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian proses PHP-nya. Di sini kita buat dulu PHP, terus include koneksi PHP seperti ini. Terus di dalam kurung set dalam kurung lagi kita $post. Nah, kenapa $post? Karena tadi sudah saya kasih lihat penggunaan formnya itu menggunakan form post dia, bukan form get. Tapi kalau form get berarti nanti di sini tulisannya get bukan post, seperti itu. Terus lihat itu button proses. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Terus kita buatkan lagi satu persatu variabel berdasarkan nama di tiap-tiap formnya tadi. Kan ada judul gitu, judul, kategori, terus yang lain-lain dia itu. Kita buatkan lagi. Kita buatkan ulang. Nah, seperti ini. Terus kita copy saja sampai 5 kali. Ini pengarang, penerbit, kategori, terus terakhir itu gambar. Nah, untuk yang gambar dia itu bukan post. Kenapa? Karena tadi itu bagian bagian tipenya dia itu kan ini teks. Tapi kalau yang ini dia tipenya dia itu files. Jadi kita tulis di sini files gitu. Nah, setelah itu kita buat lagi kondisi di dalamnya lagi. Gimana post button proses, terus sama dengan upload. Nah, terus ini dia itu yang bagian gambar kita masukkan ke dalam sini.
Nah, terus kita tambahkan lagi dia itu bagian nama atau name. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy saya langsung. Yaitu ada 2 tahap dia itu untuk gambarnya itu disimpan. Ada tahap yang pertama sama tahap yang kedua. Yang tahap kedua itu bisa dibilang tempat penyimpanan sementaranya. Jadi dia ini di sini kita tulis saja TMP. Dia itu mirip-mirip saya, tapi ini dia tempat penyimpanan sementaranya ini di TMP. TMP underscore. Oke. Seperti ini. Terus move upload file, terus dalam kurung underscore tmp, terus koma, terus image. Lalu diikuti dengan variabel gambarnya, gambar. Oke. Terus titik koma. Oke. Setelah itu kita masuk ke query-nya. Langsung saya tulis MySQL query, terus dalam kurung koneksi, koma, terus ini lagi insert into nama dari tabelnya itu TB buku, terus values dalam kurung pertama itu apa namanya, tanda petik, terus lagi di bawahnya lagi. Selanjutnya itu judul, yaitu judul, terus pengarang, penerbit, terus lagi dia itu kategori, terus yang terakhir itu gambar. Nah, untuk yang ini yang terakhir itu, yang pertama, kenapa tidak ada isinya? Sebenarnya ID, tapi karena ID-nya itu kita buat secara manual, itu yang increment, jadinya kita tulis ID-nya seperti itu. Kita titik koma, baru kita tulis. Untuk supaya kita tahu apakah programnya itu jalan atau enggak, kita buat echo, kita buatkan alertnya echo, terus script, nah seperti ini codingan untuk yang bagian buton menambahkan data. Mungkin kita bisa tes langsung di webnya. Nah, di sini saya sudah hapus dulu satu data tadi dari ini, karena kita mau ganti dengan
data yang kita mau input langsung dari webnya. Nah, yang ini tadi, misalkan ini kan, terus kita pilih file ini, terus kita tambahkan. Nah, di sini ada tulisan alertnya, data berhasil ditambahkan. Kita oke, terus di sini muncul datanya. Kalau di localhostnya kita cek. Nah, ternyata juga di localhostnya muncul juga datanya yang ini yang kita masukkan tadi di webnya. Jadi ya baik, kita lanjut, kita masuk ke dalam bagian edit. Nah, di bagian edit itu ada di dalam bagian kolom aksi. Begitu pula juga untuk bagian delete-nya. Nah, untuk di bagian aksi terdapat icon icon edit dan juga icon delete yang ini. Nah, setelah kita mengambil copy HTML-nya itu dari Bootstrap, terus kita pastikan di sini pas-pas di bawahnya image gambar, baru kita harifkan dia. Ini dia, kita harifkan masing-masing. Jadi kalau misalnya kita tekan itu simbol dari edit ataupun hapus, dia itu langsung mengarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini halaman selanjutnya yang saya inginkan yaitu yang ini, yang olah PHP. Terus ditambah dengan edit. Di sini juga ada tag PHP echo data ID. Jadi diambil ID-nya. Nah, ID-nya itu berasal dari MySQL atau database, sama dengan yang ini. Jadi, tapi dia itu hapus. Nah, seperti itu. Lalu kita buat dulu query-nya. Untuk membuat query-nya itu diolah .php. Nah, mungkin di sini ya bagusnya. Kita buat dulu PHP-nya.
Oke, seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita sesuaikan dengan inputan-inputan yang kita buat tadi. Nah, inputannya kan yang ini tadi sampai di placeholder. Kita tambahkan dengan value, yang dimana value-nya itu berdasarkan yang kita tulis tadi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, kita buka tag PHP, terus echo, baru tampilkan variabel judulnya tadi. Nah, yang berdasarkan ini dia. Ini seperti itu. Buat untuk setiap inputannya. Jadi sampai di gambar dia. Sampai di gambar. Gitu. Maksud saya sampai di penerbit ya, ini karena kalau kategori kan dia beda ya, select agak beda sedikit dia. Kalau untuk gambar dia itu dia itu berbentuk file, jadi dia berbeda juga. Oke, langkah terakhirnya itu kita tambahkan query-query yang ini dia untuk bagian editnya. Ini kan tadi sampai sini untuk penambahan data. Kalau ini dia sampai sini untuk yang update-nya. Itu seperti ini. Tidak jauh berbeda dari yang di atas. Seperti ini. Coba kita tes buka, misalkan ini aksi, kita tambah misalkan 2S-nya, kita simpan, kita oke. Ternyata kalkulusnya langsung berubah namanya, walaupun namanya. Jadi seperti inilah. Jadi fungsi dari editnya itu berfungsi dengan baik. Baik, yang terakhir itu untuk yang bagian hapusnya. Nah, untuk yang hapus itu kita tinggal tambahkan saya di sini pengkondisian. Nah, yaitu else, terus hapus. Terus di bawahnya dia ada MySQL, tapi nah dia tuh mirip dengan yang ini dia. Jadi sebenarnya yang edit sama yang ini tuh hapus hampir mirip. Select from table where ID post. Hapus. Nah, terus MySQL fetch array untuk unhandling. Nah, ini juga dia. Ambil yang ininya. Oke. Ini perintahnya dia delete sudah pasti. Where ID. Sudah di sini. Oke. Dikit. Hapus. Itu koma terus echo apa? Nah, mungkin seperti ini dia. Untuk yang query hapusnya dia seperti ini.
Oke, jadi hasil akhirnya itu seperti ini untuk query hapusnya. Mungkin kita langsung coba saja. Nah, kita klik. Kita refresh dulu. Kita klik. Oke. Sudah muncul alert data berhasil dihapus. Setelah kita oke, langsung hilang gitu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.